Di manakah iblis mau tinggal? Matius pasal 12 ayat 43-50. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun menggembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Adalah karena orang-orang mengaku beragama itu berdosa sehingga iblis tinggal di dalam hati mereka. Dalam bagian kitab suci hari ini, Yesus mengatakan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Tuhan kita mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang kerasukan dan menyembuhkan orang sakit. Tetapi di sini ada kebenaran yang harus dimengerti oleh orang-orang yang mengenal Injil air dan roh. Iblis bisa beristirahat dan tinggal di tanah yang tandus, yaitu hati orang-orang yang memiliki dosa. Mereka yang tidak memiliki firman pasti memiliki dosa di dalam hati mereka. Karena itu, ketika roh-roh jahat diusir dari orang yang kerasukan, dia menggembara ke tempat-tempat tandus, yaitu dia menggembara di sekitar hati orang-orang yang belum menerima pengampunan dosa. Dan kemudian dia akan kembali ke tempatnya semula, kembali ke hati orang berdosa lagi, karena ia melihat bahwa hati itu masih memiliki dosa dan sudah disusun dengan teratur untuk menjadi kediamannya. Dengan kata lain, roh jahat itu kembali dan tinggal di dalam hati orang yang pernah dia tinggal dulu. Yesus juga mengatakan bahwa ketika roh jahat ini kembali ke rumahnya yang lama, dia membawa 7 roh-roh jahat lain yang lebih jahat dibanding dengannya, sehingga keadaan terakhir dari orang tersebut menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Di salah satu khotbah saya dahulu, saya mengatakan bahwa ada beberapa orang yang bingung dan bertanya, bukankah memang tugas Anda untuk mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang kerasukan? Lalu, mengapa Anda tidak mengusir roh jahat? Tetapi kita perlu memahami di sini bahwa sama sekali tidak ada gunanya bagi kita untuk mengusir roh-roh jahat dari orang yang tidak percaya kepada Injil air dan roh. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada firman Injil air dan roh, mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang kerasukan itu sepenuhnya sia-sia, karena roh-roh jahat itu hanya akan kembali lagi di kemudian hari, dan bahkan dia akan membawa lebih banyak roh-roh jahat, dan dengan itu orang yang dirasukinya akan menjadi semakin buruk keadaannya. Karena itu sangatlah penting bagi semua manusia untuk terlebih dahulu percaya kepada Injil air dan roh. Kalau seseorang kemudian percaya kepada Injil yang benar ini, dia akan menerima pengampunan dosa, dan secara langsung akan menerima Roh Kudus sebagai karunia juga. Hanya setelah itu roh-roh jahat tidak akan bisa mendekati hatinya, dan tidak bisa masuk ke sana, karena hatinya sudah menjadi milik Allah yang Maha Kuasa. Tetapi, kalau manusia tidak percaya kepada firman Injil air dan roh, roh-roh jahat akan bisa dengan mudah masuk ke dalam hati mereka dan menjadikan hati itu sebagai rumah mereka. Di zaman ini, sudah menjadi pemandangan yang umum untuk melihat seseorang melakukan pengusiran roh-roh jahat di televisi. Tetapi, roh-roh jahat bisa masuk ke dalam hati orang-orang berdosa kapan saja.
Di mana saja ada seseorang yang tidak menerima pengampunan dosa-dosanya, kalau roh jahat itu memutuskan, aku akan menjadikan orang ini kediamanku. Dia dengan mudah bisa melakukannya. Melawan sama sekali tidak ada gunanya. Iblis hanya akan menertawakan dia dan mengatakan, betapa beraninya engkau menolak aku. Dia lalu masuk ke dalam hatinya dan menyiksanya, memerintahkannya, sekarang engkau harus mengikuti semua kehendakku. Roh-roh jahat itu sungguh-sungguh ada. Mereka adalah hamba iblis dan sangat senang tinggal di dalam hati orang yang penuh dosa. Jadi, kalau orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh hanya mengusir roh-roh jahat dari orang yang kerasukan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan masalah yang mendasar, yaitu dosa, hal itu tidak ada gunanya sama sekali. Sebagaimana yang kita baca dalam bagian kitab suci hari ini, Tuhan kita mengatakan bahwa kalau roh-roh jahat hanya diusir di dalam nama Yesus Kristus, mereka akan kembali lagi. Ketika roh jahat setelah menjadikan hati seseorang sebagai rumahnya dan tinggal di sana, pergi untuk sementara waktu dan kembali, dia akan kembali dengan membawa lebih banyak roh-roh jahat dan saat ini mereka akan tinggal di dalam hati orang ini untuk selamanya. Ditaklukkan oleh roh-roh jahat, keadaan orang itu akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Dan karena tidak bisa hidup sebagai manusia, dia akan menjadi lebih sengsara dan sia-sia sepanjang kehidupannya, dan akhirnya akan mati. Karena itu, yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh bukanlah mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang kerasukan, tetapi terlebih dahulu memberitakan firman Injil air dan roh kepada mereka dan memampukan mereka untuk dibasuhkan dari dosa-dosa mereka. Tentu saja, ini bukan pekerjaan yang mudah, dan karena itu, kita harus secara bertahap mengajarkan kepada mereka akan kebenaran Injil air dan roh ketika mereka dalam keadaan mental yang stabil. Ketika kita memberitakan Injil air dan roh kepada mereka, kita perlu menjelaskan kepada mereka langkah demi langkah dengan menghargai mereka juga. Sekali kebenaran Injil masuk ke dalam hati mereka, mereka akan menjadi anak-anak Allah. Karena semua roh-roh jahat yang menyiksanya sebelumnya akan meninggalkan mereka dan Roh Kudus akan mulai bekerja di dalam hati mereka. Di dalam hati orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa, ada damai sejahtera, karena Roh Kudus berdiam di dalam hati mereka sejak saat itu. Meskipun demikian, mereka yang belum menerima pengampunan dosa juga berusaha untuk mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang kerasukan. Dengan mengaku sudah menerima kuasa, mereka melakukan segala cara untuk mengusir roh-roh jahat. Tetapi, apa yang mereka lakukan tidaklah lebih dari hanya sekedar pertunjukan saja. Anda harus memahami bahwa semua manusia, selama masih ada dosa di dalam hatinya, sepenuhnya tidak ada gunanya untuk mengusir roh-roh jahat dari dalam dirinya. Agar Anda tidak pernah lagi didustai oleh para pendusta, Anda harus berpegang kepada pengetahuan akan kebenaran ini dan memiliki iman yang kuat kepada firman Injil air dan roh. Kalau Anda tidak memiliki iman dan pengetahuan yang demikian, Anda yang akhirnya akan dirasuki oleh roh-roh jahat. Iblis menggembara di tempat tandus, mencari tempat damai baginya. Di dalam hati siapakah roh-roh jahat bekerja? Mereka bekerja di dalam hati mereka yang belum menerima pengampunan dosa. Dengan istilah lain, di dalam diri mereka yang belum memiliki Injil air dan roh, di dalam hati mereka lah roh-roh jahat bekerja. Kalau hati Anda dikuasai oleh roh-roh jahat dan Anda ingin dimerdekakan dari kuasa mereka, percayalah kepada firman Injil air dan roh di dalam hati Anda. Pasti iblis kemudian tidak akan bisa menguasai jiwa Anda lagi, dan roh Allah yang justru akan menguasai hati Anda. Apakah Anda memiliki iman kepada Injil air dan roh di dalam hati Anda? Kalau ya, Roh Kudus berdiam di dalam hati Anda sekarang. Tetapi, di dalam diri mereka yang tidak percaya kepada Injil ini, tidak ada firman Allah yang sudah menghapuskan segala dosa mereka, dan tidak ada Roh Kudus, meskipun mereka mungkin mengaku percaya kepada Yesus. Ini perbedaan antara orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh dengan yang tidak. Perbedaan antara mereka yang memiliki Roh Kudus di dalam hati mereka dengan yang tidak itu adalah akibat dari apakah mereka percaya kepada Injil air dan roh atau tidak. Inilah sebabnya roh-roh jahat bisa masuk ke dalam diri mereka yang tidak memiliki firman Injil air dan roh.
Karena roh-roh jahat bisa masuk ke dalam hati orang-orang yang belum menerima pengampunan dosa, mereka bisa menjadikan orang-orang itu sebagai alat untuk pekerjaan jahatnya. Karena roh-roh jahat mengendalikan pikiran dan kehendak orang-orang berdosa, kita bisa melihat dan mendengar banyak perbuatan jahat yang didorong oleh roh-roh jahat di dalam diri banyak orang di seluruh dunia. Saya mengatakan bahwa pikiran saya dikuasai oleh roh jahat sebelumnya. Pada saat itu, hati saya tidak memiliki iman kepada firman Injil air dan roh. Pada saat itu, saya hanya mengenal dan percaya kepada darah di kayu salib. Jadi, melalui dosa-dosa pribadi saya, roh jahat bisa masuk ke dalam hati saya. Dia bisa masuk ke sana bahkan ketika saya menolaknya. Tentu saja, dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kehidupan saya, tetapi dia memiliki kendali atas diri saya sampai batas tertentu. Saya mengusir roh jahat itu keluar dengan mengatakan, "Di dalam nama Yesus saya memerintahkan engkau, keluarlah iblis." Tetapi yang perlu kita sadari di sini adalah bahwa sebelum percaya kepada Injil air dan roh, tidak seorang pun bisa dibebaskan dari iblis. Karena itu, seseorang harus mengerti dan percaya kepada Injil air dan roh. Kalau seseorang tidak menerima Roh Kudus yang Maha Kuasa, roh-roh jahat akan kembali masuk ke dalam hati orang-orang berdosa. Dan ketika mereka kembali, mereka akan membawa semakin banyak roh-roh jahat. Dan kali ini, mereka akan menguasai korban mereka sepenuhnya. Menjadikan mereka sebagai hamba iblis, membuat mereka melakukan hal-hal yang gila, dan akhirnya sepenuhnya merusak kehidupan mereka. Inilah pekerjaan iblis. Siapakah yang berdiam di dalam hati mereka yang percaya kepada Injil air dan roh? Apa yang luar biasa bagi Anda dan saya yang sekarang percaya kepada Injil air dan roh adalah bahwa selama Injil ini ditemukan di dalam hati kita, kita tidak akan diganggu sama sekali oleh rancangan dari si jahat. Kita orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh mungkin memiliki kelemahan di dalam daging kita, tetapi kita tidak akan dipermainkan oleh roh-roh jahat. Indah sekali bukan? Kita memang teramat sangat diberkati. Perbedaan antara mereka yang sudah memiliki firman Injil air dan roh di dalam hati mereka dengan mereka yang tidak memilikinya adalah bahwa yang memiliki firman itu tidak akan dimangsa oleh roh-roh jahat, sedangkan yang tidak memiliki akan menjadi bangsa mereka. Kalau firman Injil air dan roh ada di dalam hati Anda, maka Anda tidak memiliki dosa, karena firman yang dengannya Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita ada di dalam diri Anda. Dan karena Anda tidak berdosa, Roh Kudus bisa masuk ke dalam hati Anda, dan Anda juga bisa hidup di tengah-tengah kasih Allah dan berkat-Nya sebagai anak-anak-Nya sendiri. Sebaliknya, kalau firman Injil air dan roh tidak ada di dalam hati Anda, maka Anda tidak akan menerima pengampunan dosa. Anda tidak akan menjadi anak-anak Allah, dan Roh Kudus tidak akan tinggal di dalam hati Anda. Tetapi justru roh-roh jahat yang ada. Kalau Anda tidak memiliki iman kepada Injil yang benar ini, maka Anda sedang menjadikan diri Anda sebagai rumah yang kosong yang bisa dimasuki dan ditinggali oleh siapa saja. Roh-roh jahat bisa masuk ke dalam rumah-rumah yang kosong demikian dan menjadikannya sebagai rumah mereka. Kemudian, bagaimana kita bisa memiliki Roh Kudus sebagai karunia dari Allah di dalam hati kita? Hati Anda adalah bejana yang bisa menampung apa saja. Sebagai bejana, mungkin Anda menampung hal-hal yang baik, atau sebaliknya, Anda juga bisa menampung hal yang jahat. Tetapi agar kita mengisi hati kita dengan roh Allah, kita harus terlebih dahulu menerima pengampunan atas dosa-dosa kita dengan percaya kepada firman Injil air dan roh. Kita yang percaya kepada Injil air dan roh adalah bejana-bejana yang bisa menampung roh Allah. Anda perlu menyadari di sini bahwa semua orang adalah bejana yang bisa menampung roh Allah dengan cara menerima pengampunan atas dosa-dosanya. Karena itu, kalau kita mau mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, maka hati kita harus memiliki iman kepada firman Injil air dan roh. Ketika Tuhan kita datang ke bumi ini dan dibaptiskan, Dia menanggung segala dosa kita sekaligus. Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan untuk dosa-dosa kita, dan kita harus percaya bahwa ketika Dia menerima baptisan ini, segala dosa kita ditanggungkan kepada Yesus yang dibaptiskan. Dan hati kita harus memiliki firman Allah yang mengatakan kepada kita bahwa Yesus memikul dosa-dosa dunia
mencurahkan darahnya dan mati di atas kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu untuk selamanya menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Injil air dan roh inilah Injil yang berkuasa, yang membuat iblis tidak bisa mengancam kita. Inilah sebabnya mereka yang memiliki firman Injil air dan roh di dalam hati mereka berbahagia. Sementara mereka yang tidak memiliki firman ini sangat mudah untuk ditawan oleh iblis. Kita melihat bahwa banyak orang Kristen di dunia ini yang percaya kepada kekristenan hanya sebagai sekedar salah satu agama dunia saja, dan akibatnya mereka ditawan dan diperbudak roh-roh jahat. Ketika roh-roh jahat diusir dari orang-orang yang kerasukan, mereka menyanyi dengan penuh sukacita. Tetapi apa yang terjadi sejalan dengan berlalunya waktu? Kita melihat bahwa orang-orang yang kerasukan itu akan mendapatkan lebih banyak roh-roh jahat lagi. Yang mengejutkan, banyak orang-orang yang kerasukan di antara orang-orang Kristen. Kita harus memahami bahwa di dalam hati yang berdosa itulah roh-roh jahat tinggal. Karena itu, kita perlu menguji hati kita untuk melihat apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada firman Injil air dan roh atau tidak. Dan kita semua harus percaya kepada Injil yang benar ini. Pastinya kita harus memiliki iman kepada Injil air dan roh di dalam hati kita. Anda perlu memahami bahwa adalah ketika Anda tidak memiliki iman kepada kebenaran Injil ini, kemudian Anda bisa dirasuki oleh roh-roh jahat. Ingatlah bahwa kalau Anda tidak memiliki firman ini, bahkan ketika Anda mengaku percaya kepada Yesus, cepat atau lambat Anda akan ditangkap oleh roh-roh jahat dan tunduk kepada keinginannya. Anda tidak mau hal itu terjadi, bukan? Kalau tidak, percayalah kepada firman Injil air dan roh. Bagaimanapun bagi mereka yang hatinya tidak memiliki firman Injil air dan roh, roh-roh jahat mungkin meninggalkan mereka. Tetapi akhirnya mereka akan kembali lagi. Yesus mengatakan bahwa iblis mencari tempat yang tandus untuk kediamannya. Tanah yang tandus di sini mengandung arti hati yang tandus dari orang-orang berdosa yang tidak memiliki firman Allah. Rekan seiman yang terkasih, Anda aman jika firman Injil air dan roh, firman pengampunan dosa itu ada di dalam hati Anda. Tetapi kalau firman ini tidak ada di sana, roh-roh jahat bisa mengambil hati Anda dan menjadikannya rumah mereka. Tindakan roh-roh jahat yang demikian tidak bisa dihentikan. Tuhan karena itu mengatakan bahwa semua manusia di dunia ini akan dikuasai roh-roh jahat cepat atau lambat. Matius pasal 12 ayat 45. Dia mengatakan bahwa semua manusia kecuali orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh akan ditundukkan oleh roh-roh jahat. Apakah Anda tahu apa yang rohani? Agar Anda menjadi rohani berarti Anda harus memiliki iman kepada firman Injil air dan roh. Mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti dan berpura-pura sedang berbahasa roh bukanlah sesuatu yang rohani. Menyembuhkan penyakit dan berbahasa roh bukan rohani. Tetapi pengenalan akan firman Allah, mengerti dan percaya kepada Injil air dan roh, berdoa kepada Tuhan setiap kali memerlukan, dan menjalani kehidupan bagi kebenaran Allah, itulah orang-orang yang sungguh-sungguh rohani. Apakah Anda memahami hal ini? Apakah Anda percaya kepada Injil air dan roh dengan segenap hati? Kalau hati Anda tidak memiliki iman kepada Injil air dan roh, Anda harus bertobat dan percaya dengan segenap hati Anda bahwa hanya Injil inilah kebenaran. Kalau Anda dikuasai roh-roh jahat, Anda harus melakukan apapun keinginan mereka. Anda harus telanjang kalau itu yang mereka ingin agar Anda lakukan. Apakah Anda merasa ini sulit dipercaya? Orang-orang yang dikuasai roh-roh jahat tidak bisa tidak melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh roh-roh jahat. Mereka harus melakukan keinginan roh-roh jahat itu karena mereka menjadi tuan di sana. Yang lemah tidak bisa tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh yang kuat. Karena itu, kalau Anda tidak mau ditundukkan oleh kerendahan yang demikian, Anda harus berpegang kepada Injil air dan roh, dan Anda harus percaya di dalamnya. Bisakah Anda melihat Allah dengan mata Anda? Allah tidak bisa dilihat dengan mata kita, tetapi siapa saja masih bisa percaya kepadanya. Bahkan orang-orang yang dikuasai roh-roh jahat percaya bahwa Allah itu hidup. Tetapi mereka masih dikuasai oleh roh-roh jahat karena mereka tidak mau percaya kepada Injil air dan roh, bahkan ketika mereka percaya kepada adanya Allah. Sebagaimana yang dikatakan Yesus di dalam bagian kitab suci hari ini,
adalah di dalam hati mereka yang tidak percaya kepada Injil air dan roh-lah roh-roh jahat itu masuk. Inilah sebabnya kita semua harus percaya kepada firman Allah. Anda dan saya harus berpegang kepada Injil air dan roh di dalam hati kita. Kita harus berpegang kepada firman Allah di dalam hati kita, dan kita harus senantiasa menegaskan bahwa Allah sudah menghapuskan segala dosa kita dengan Injil air dan roh. Setiap kali iblis menuduh kita atas kelemahan kita dan mengganggu kita, kita harus berdiri teguh dan mengakui iman kita yang kuat kepada kebenaran dengan mengatakan, Tuhan sudah menyelamatkan saya melalui Injil air dan roh. Kita harus mengakui bahwa kita percaya bahwa Tuhan kita datang ke bumi ini, menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, membawa dosa-dosa dunia ini ke kayu salib, mencurahkan darahnya dan mati di sana, bangkit kembali dari kematian, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kita harus menegur iblis karena tipu dayanya setiap kali dia berusaha untuk menghancurkan iman kita dengan mengatakan, kalau Tuhan sudah menyelamatkan saya dari segala dosa saya, betapa beraninya engkau menuduh saya. Aku memerintahkan engkau di dalam nama Yesus Kristus. Pergilah daripadaku, iblis. Kita semua harus memiliki jenis iman yang demikian. Tidak ada roh jahat yang bisa masuk ke dalam kehidupan orang yang berpegang kepada firman Injil air dan roh di dalam hatinya. Adalah ketika Anda tidak berpegang kepada Injil yang berkuasa di dalam hati, kemudian roh-roh jahat bisa masuk ke dalam hati Anda. Inilah sebabnya kita harus memberitakan Injil air dan roh. Banyak di antara Anda yang berpikir bahwa mengusir roh-roh jahat dari orang yang kerasukan itu sudah baik dan cukup. Tetapi Anda harus memahami dengan pasti bahwa tindakan yang demikian sepenuhnya sia-sia. Adalah kesia-siaan untuk hanya sekedar mengusir roh jahat kalau orang itu masih tetap tidak bisa menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka, karena roh-roh jahat kemudian akan kembali kapan saja. Bahkan orang-orang yang kerasukan tidak selalu menunjukkan gejala yang demikian. Dengan kata lain, mereka sebenarnya waras saja kecuali pada hari-hari ketika mereka sewaktu-waktu menunjukkan gejala kerasukan itu. Karena itu, kita bisa mengajarkan pengetahuan akan Injil air dan roh kepada orang-orang yang dikuasai roh-roh jahat pada saat mereka dalam keadaan yang waras secara mental. Ketika orang yang dikuasai roh-roh jahat kemudian menerima firman Allah dan percaya kepada Injil air dan roh, mereka pada akhirnya akan secara sempurna bebas dari penyiksa mereka. Karena roh-roh jahat tidak bisa lagi berdiam di dalam hati mereka yang sudah dilahirkan kembali dari air dan roh. Tidak peduli bagaimanapun kerasnya mereka berusaha. Lebih lagi, iblis tidak pernah lagi bisa masuk ke dalam hati mereka, sampai kapanpun. Kita sudah melihat dua kebenaran di dalam firman Allah. Kita sudah melihat pekerjaan roh-roh jahat yang sebenarnya dibukakan di zaman ini, dan kita sudah melihat karya Injil pemberian Allah yang penuh kuasa. Allah sudah mengatakan kepada kita dan memampukan kita untuk melihat bagaimana kita harus melawan tipu daya iblis. Adalah pengharapan dan doa saya bahwa Anda semua akan menjadi orang-orang kudus yang mengingat firman Allah, berpegang kepada firman Injil air dan roh di dalam hati dan mempercayainya dan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali.